Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insinyur Irnanda Satya Suryatmojo, STMSC, yang merupakan dosen tetap pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2025. Video ini merupakan bagian dari penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, UKT, PT. Mata kuliah yang akan saya bahas kali ini adalah kuliah geometrik jalan raya. Mata kuliah ini diajarkan pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah geometrik jalan raya ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode 401019. Untuk deskripsi mata kuliah, mahasiswa diberikan pemahaman terkait prinsip-prinsip yang digunakan dalam perencanaan geometrik jalan, seperti klasifikasi jalan, bagian-bagian jalan, penampang melintang jalan, kendaraan rencana, kecepatan rencana, volume lalu lintas, jarak pandang, alinyemen vertikal, alinyemen horizontal, koordinasi alinyemen, dan yang terakhir adalah trase jalan. Untuk pendekatan pembelajaran adalah blended learning, yaitu perpaduan antara luring, tatap muka secara langsung, dan daring melalui platform Edlink resmi UMJ. Mahasiswa dapat mengakses materi, mengunduh RPS, dan mengunggah tugas secara online. Diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Untuk metode pembelajaran yang digunakan adalah aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Untuk capaian pembelajaran atau CPL, di sini ada dua. Yang pertama adalah CPL 4, memiliki kemampuan memahami prinsip-prinsip dasar bangunan teknik sipil sesuai standar yang berlaku. Untuk CPL yang keenam, yaitu memiliki kemampuan untuk meningkatkan ilmu dasar dan matematika serta prinsip-prinsip rekayasa. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini, yang pertama adalah mampu menerapkan klasifikasi jalan, bagian-bagian jalan, penampang melintang jalan, dan parameter perencanaan jalan dalam perencanaan geometrik jalan. CPMK yang kedua adalah mampu menerapkan prinsip jarak pandang, alinyemen vertikal, dan alinyemen horizontal dalam geometrik jalan. Untuk CPMK yang ketiga, yaitu mampu menerapkan prinsip koordinasi, alinyemen, dan trase jalan dalam geometrik jalan. Selanjutnya adalah media pembelajaran yang digunakan. Yang pertama adalah modul atau RPS dapat diunduh melalui Edlink UMJ. Yang kedua adalah PowerPoint, studi kasus, dan beberapa artikel ilmiah yang berkaitan. Yang ketiga adalah video pembelajaran. Lalu untuk materi pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama adalah klasifikasi jalan menurut fungsi, status, dan kelas jalan. Yang kedua, bagian-bagian jalan. Yang ketiga, penampang melintang jalan. Yang keempat, kendaraan rencana dan kecepatan rencana. Yang kelima adalah volume lalu lintas. Yang keenam, jarak pandang. Yang ketujuh adalah alinyemen horizontal dan vertikal dari jalan. Yang kedelapan adalah koordinasi, alinyemen horizontal dan vertikal. Dan yang terakhir adalah penentuan trase jalan. Untuk penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 5 komponen utama. Yang pertama adalah ujian tengah semester UTS dengan bobot 25%. Yang kedua adalah ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 25%. Lalu ada tugas individu dengan bobot 20%, tugas kelompok dengan bobot 20%, serta kehadiran dan kearifan dalam verbal dan diskusi 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan, penguasaan materi, partisipasi aktif dari mahasiswa di dalam kelas, dan kemampuan analisis. Saya juga akan menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, serta hasil evaluasi disampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai umpan balik untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Setelah ini, kita akan menyaksikan video pembelajaran interaktif untuk mata kuliah geometrik jalan raya. Ya, saya mulai dari absen 1 dulu. Andre. Izin, Pak. Izin ya. Fauzan Prasetyo Bayuda. Hadir, Pak. Oke. Ferry. Hadir, Pak. Ivan Cassandra. Hadir, Pak. Faisal Rahman. Hadir, Pak. Muhammad Alfar Haikal. Hadir, Pak. Muhammad Aji Kurniawan. Izin, Pak. Sudah masuk, Pak. Oh ya, oke. Nanti untuk rekannya yang izin, harap diinformasikan ke saya ya. Kalau izin dia harus menginfokan saya terlebih dahulu ya. Baik, Pak.
Terima kasih informasinya. Lalu Muhammad Abdurrahman, izin juga. Oke. Ya. Lalu Pujora Pramono. Hadir, Pak. Oke. Rizky Kresna hadir. Oke, ya. Terima kasih. Untuk absennya saya harapkan mahasiswa selalu rajin untuk hadir ya di perkuliahan, karena absen ini menentukan teman-teman itu bisa mengikuti UTS atau UAS, diizinkan untuk ikut UTS atau UAS di saat dilaksanakan. Jika absennya kurang atau di bawah standar, maka teman-teman nggak bisa mengikuti UTS ataupun UAS ya. Nah, ini sangat disayangkan. Baik, untuk akses materi dan rekaman perkuliahan ini, teman-teman bisa mengakses di Edlink ya, seperti biasa. Nanti segala materi, tugas, dan informasi akan saya sebarkan melalui Edlink ini ya, jadi harap diperhatikan. Karena kita berkuliah di UMJ, salah satu ciri khas kita adalah Al-Islam dan kemuhammadiyahan ya teman-teman. Jadi di tiap pertemuan kita akan menyampaikan satu materi tentang Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Untuk kali ini bertema tentang hadis tentang kejujuran ya. Ini dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga, dan orang yang memisahkan dirinya berkata benar, jujur, sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan atau kemaksiatan, dan keburukan itu membawa ke neraka, dan orang yang membiasakan dirinya berdusta sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Nah, ini saya harap ilmu ini bisa teman-teman ingat-ingat, syukur-syukur bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kejujuran itu adalah salah satu hal utama yang penting dalam hidup. Baik, saya lanjutkan. Ini materi kuliah kita sebelumnya ya, kita sudah membahas tentang kendaraan rencana ya. Definisinya adalah kendaraan yang mewakili satu kelompok jenis kendaraan yang digunakan untuk satu desain geometrik jalan. Kendaraan penumpang biasanya dipilih sebagai kendaraan rencana. Nah, ini teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira tipe kendaraan rencana yang paling sering digunakan untuk desain geometrik jalan? Teman-teman ada yang tahu nggak? Mobil dengan sejuta pemilik mungkin apa? Avanza. Nah, betul, Avanza ya. Nah, ini mobil paling laris di Indonesia ya. Nah, ini dia biasa digunakan sebagai kendaraan rencana dalam perhitungan atau perencanaan dari geometrik jalan. Lalu ada yang kedua adalah kecepatan rencana. Kecepatan yang dipilih untuk perencanaan bagian-bagian jalan seperti tikungan, kemiringan jalan, jarak pandang, dan sebagainya. Kecepatan rencana yang dipilih untuk jalan raya berkisar antara 40 sampai 80 km per jam ya. Nah, ini untuk jalan raya biasa. Mungkin nanti kalau di jalan tol mereka punya spek kecepatan yang lebih tinggi lagi tentunya ya. Nah, ini yang harus diingat-ingat bahwa ternyata di sini tidak hanya kecepatan maksimum saja yang diperhatikan, tapi ada kecepatan minimum juga ya. Jadi permasalahannya di kecepatan minimum ketika suatu mobil itu berjalan di bawah kecepatan minimum,
akhirnya akan menimbulkan antrian di belakangnya. Lalu dampak besarnya ya kemacetan juga yang akan timbul di jalan tersebut. Makanya itu ini kecepatan rencana ini harus benar-benar diperhatikan ya. Kita ada capaian pembelajaran yang akan kita capai di pertemuan kelima ini ya. Yang pertama, saya bacakan, CPL-nya memiliki kemampuan untuk meningkatkan ilmu dasar dan matematika serta prinsip rekayasa. Lalu CPMK-nya adalah menerapkan dan melaksanakan perencanaan geometrik jalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan klasifikasi jalan, bagian-bagian jalan, penampang melintang jalan, kendaraan rencana, kecepatan rencana, volume lalu lintas, jarak pandang, alinyemen vertikal, horizontal, koordinasi antar alinyemen, dan trase jalan dengan sikap bertanggung jawab dan mandiri. Untuk pertemuan kelima, kita memfokuskan pada menerapkan dan melaksanakan ketentuan yang berkaitan dengan volume lalu lintas secara bertanggung jawab dan mandiri. Materinya, pelaksanaan survei lalu lintas, lalu indikator penilaiannya, mahasiswa nanti teman-teman itu diharapkan mampu melaksanakan perencanaan geometrik jalan yang sesuai dengan volume lalu lintas yang ada. Tuh, ini untuk capaian pembelajarannya ya. Nah ini nih saya mau tanya, mau mendengar pengalaman tentang kemacetan dari teman-teman. Ada yang bisa menceritakan tentang pengalamannya mengalami kemacetan di Jakarta? Pasti udah hampir makanan sehari-hari ya Pak ya. Gitu-gitu itu udah lumrah ya. Tapi ada nggak pengalaman yang teman-teman ketika mengalami kemacetan dan membekas sekali? Mungkin ketika mudik atau lain sebagainya, itu gimana? Ada teman-teman yang bisa cerita di sini? Boleh Pak. Silakan ya. Mbak, sedikit bercerita tentang kemacetan saya. Kebetulan saya tinggal di Banten Pak, tepatnya di Kota Serang. Nah, saya bekerja di Jakarta, jadi mobilitas saya cukup tinggi ya untuk sehari-harinya. Itu memang ada yang membuat saya itu terkadang capek ya di jalan itu ketika menghadapi kemacetan di jalan, terutama di jalan ini ya, arah dari mulai dari Karawaci sampai menuju kantor saya itu di Cipala Putih. Itu luar biasa macetnya dan memang itu menguras waktu maupun tenaga dan pikiran. Nah sejauh ini itulah yang terkadang yang kami keluhkan sebagai masyarakat pengguna jalan raya Pak ya. Mungkin secara ini penanganan dari sisi pemerintah ya Pak ya. Mungkin perlakuannya untuk penanganan pun belum maksimal. Gitu. Bahkan memang sudah ada alternatif jalan tol itu lingkar ya, yang lingkar bandara itu pun saat ini sangat ya, cukup membantu, tapi semakin hari itu semakin tinggi juga. Akhirnya sama-sama dua sisi itu sama-sama macet gitu. Nah ini mungkin karena nomor tingkat untuk kendaraan sendiri sudah terlalu tinggi. Mungkin dari sisi pemerintah pun tidak punya kebijakan terhadap untuk mengantisipasi bagaimana kemacetan ini bisa dikurangin lagi, apakah mungkin dari sisi kepemilikan kendaraan atau seperti apa. Mungkin itu yang sejauh ini yang saya keluhkan, karena mobilisasinya itu cukup ini ya Pak ya, cukup capek gitu ya. Karena dari jarak pun saya itu bisa dihitung 100 kilo. 100 kilo sekali perjalanan ya. Wah, kalau misalkan pulang pergi itu kan udah 200 kilo Pak per hari ya. Nah, itu ditambah lagi kemacetan yang cukup tinggi, itu sangat luar biasa gitu. Iya, betul. Harus ini ya, harus kerja gitu kan. Itu pengalaman saya Pak terkait dengan kemacetan, mungkin di ruas jalan yang
dari Jakarta menuju Tangerang. Mungkin itu Pak dari saya sedikit pengalaman yang saya alami untuk sehari-hari. Iya. Terima kasih. Iya. Untuk alat transportasinya, moda transportasinya apa Mas tiap hari? Mobil pribadi ya. Iya. Iya, iya. Ini harus bersama-sama ya menanggulangi kemacetan ya. Mungkin dari pribadi sendiri, lalu peran serta pemerintah terutama ya untuk regulasi dan mengajak masyarakat buat transportasi umum. Lalu transportasi umumnya juga harus bagus sehingga masyarakat itu tergerak ya buat pakai transportasi umum ya. Kalau memang sekarang mungkin masih terbatas, rute yang dijangkau belum luas, itu masyarakat memang cenderung untuk memakai kendaraan pribadi buat aktivitas sehari-hari. Nah itu perlu kerjasama yang kompleks dari pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi kemacetan tadi. Oke, terima kasih ya Mas ya untuk sharingnya. Nah, kemacetan itu salah satu penyebab utamanya adalah volume lalu lintas yang tinggi tadi ya. Lalu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggi cenderung memiliki volume lalu lintas yang besar ya, sama seperti kita di Jakarta saat ini karena jumlah penduduknya banyak, belum lagi yang di dalam Jakarta dan luar Jakarta ya, daerah-daerah sekitarnya jumlah penduduknya tinggi, maka cenderung untuk memiliki volume lalu lintas yang besar. Lalu ketiganya, jumlah dan kualitas jalan mempengaruhi kemampuan sistem jalan untuk menampung volume lalu lintas. Walaupun sekarang di Jakarta ini udah banyak jalan tol baru ya, tapi di satu sisi juga harus ada insentif dari pemerintah agar masyarakat itu sebagai alternatif bisa menggunakan jalan tol tersebut ya. Jadi berbarengan, jangan mungkin dengan diskon harga di beberapa kurun waktu. Nah ini menarik masyarakat untuk menggunakan jalan tol tersebut. Nah ini tidak itu saja, tapi juga harus ada kesadaran masyarakat sendiri untuk kalau misalnya mungkin weekend atau tidak terburu-buru, sekali-kali cobalah fasilitas dari transportasi umum gitu. Nah ini ada 5 dampak dari kemacetan di jalan raya. Pertama adalah waktu dan produktivitas ya. Mungkin dari rumah ke kantor itu udah menempuh kemacetan, jalan panjang gitu, butuh 2-3 jam mungkin. Nah ini kan ada yang bilang dari segi waktu mungkin tua di jalan nih kita nih kalau hidup di Jakarta ya, betul nggak? Jadi waktu itu sangat mempengaruhi produktivitas juga. Jadi waktunya karena habis di jalan, produktivitas untuk melakukan pekerjaan itu juga jadi kurang gitu. Iya betul. Nah ini setelah dari waktu dan produktivitas tentu ada pertumbuhan ekonomi yang jadi terdampak oleh kemacetan tadi, efek berantai lah istilahnya ya di sini ya. Jadi pernah dihitung sampai sekian triliun Jakarta itu rugi karena kemacetan lalu lintas. Tuh. Lalu selain itu kemacetan juga menimbulkan pencemaran lingkungan ya, karena kendaraan yang istilahnya parkir di jalan, macet parkir di jalan itu jadi menimbulkan polusi yang berat. Dari polusi kita pasti akan berdampak pada kesehatan masyarakat juga yang polusinya jelek. Lalu kemacetan itu juga ternyata menimbulkan kecelakaan lalu lintas ya. Mungkin orang jadi nggak sabar, jadi merasa terburu-buru, jadi ada melanggar peraturan lalu lintas. Itu kan sekarang terjadi, dia merabas lampu merah ataupun karena jalan utamanya macet dia lewat di trotoar, nabrak pejalan kaki. Nah ini bisa aja terjadi hal-hal seperti itu akibat dari dampak kemacetan di jalan raya ya. Nah, salah satu
hal yang penting dari volume lalu lintas, bagaimana kita bisa mendapatkan data dari volume lalu lintas tersebut ya. Yang pertama ini definisinya, volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan per satuan waktu yang dinyatakan dalam satuan kendaraan per jam atau SMP per jam ya. Lalu ada fungsi dalam perencanaan, ini data lalu lintas, volume lalu lintas tadi akan digunakan sebagai dasar perhitungan perencanaan dari geometrik jalan raya ya. Lalu ada kemutahiran bahwa data volume lalu lintas itu harus selalu update, jadi bisa digunakan sebagai acuan perencanaan geometrik jalan raya. Lalu yang keempat adalah pengumpulan data. Nah, ini dilakukan survei di lapangan baik secara manual maupun digital. Ini siapa mungkin yang mau ngambil tugas akhir transportasi? Ya, nanti mungkin salah satunya adalah ini ya, menghitung volume lalu lintas ya, dengan betul traffic counting. Mungkin teman-teman udah pernah lihat di jalan ya, ada apa ini orang berdiri di perempatan gitu ngeliatin orang lewat, ini pada ngapain sih? Nah, ini mungkin salah satunya adalah survei volume lalu lintas traffic counting tadi. Nah, ini ada beberapa persyaratan pelaksanaan survei volume lalu lintas. Nah, itu periode waktunya harus diperhatikan, lalu durasi survei, lalu instrumen pengukurannya itu seperti apa, harus benar-benar akurat, lalu tujuan dan lokasi survei, metode survei, dan pengawasan dan validasi. Nah, kita sebagai surveyor ya, nanti surveyor itu adalah orang yang melakukan kegiatan survei ya. Nah, ini pertama harus diperhatikan jenis kendaraannya yang akan disurvei. Bisa kendaraan mobil, kan harus dipisahkan ya, sepeda motor, lalu kendaraan ringan, kendaraan sedang, dan kendaraan berat. Itu ya. Standarisasinya berapa klasifikasi kendaraan? Nah, itu menurut ini ada kendaraan motor, lalu kendaraan ringan, kendaraan berat, kendaraan sedang, ada 5. Kalau ada 5 klasifikasi. Satu unmotorized, yaitu kendaraan yang tidak kayak sepeda gerobak seperti itu. Nah, jenis kendaraan yang diperhatikan, lalu jumlah petugas survei. Nah, ini penting, jangan sampai kurang petugas surveinya, lalu kebingungan sendiri ketika menghitung kendaraan. Nah, ini yang harus diperhatikan, jumlah petugas survei yang memadai. Lalu petugas survei yang kompeten, dia tuh udah ada basic ilmu dasarnya dulu ya untuk melakukan survei tersebut. Yang terakhir adalah tutorial. Tutorial dia tahu tuh cara menggunakan cara menghitung kendaraannya nanti seperti apa, tahu menggunakan alat surveinya nanti seperti apa. Nah, itu peran dari surveyor. Baik, ini kita menuju ke kesimpulan. Volume lalu lintas tinggi merupakan salah satu penyebab utama dari kemacetan. Oleh karena itu, pelaksanaan survei untuk memperoleh data volume lalu lintas senantiasa diperbarui dan akurat menjadi penting untuk dilakukan agar data volume lalu lintas tersebut dapat digunakan dalam hal-hal berikut, yaitu perencanaan geometrik jalan, perencanaan perbaikan jalan, dan pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Sebelum diakhiri, apakah ada pertanyaan untuk materi hari ini tentang volume lalu lintas dan survei volume lalu lintas? Bagaimana? Ya, silakan Mas. Saya sih, jadi kan kalau misalkan satu ruas jalan raya yang sudah dibilang penuh ya, nah memang pemerintah ada antisipasi dengan pembuatan ganjil genap ya. Betul. Apakah itu diperhitungkan Pak? Misalkan per tahun itu kan kepadatan penduduk tuh naik sekian persen. Betul. Nah, apakah ganjil genap itu sendiri sudah harus diganti kah? Atau posisinya sementara cukup? Tapi di lapangan ternyata masih padat ya, walaupun ganjil genap betul. diperlakukan. Ketika ada satu ruas jalan terkena aturan ganjil genap, tentu yang beban lalu lintas itu nggak hilang begitu aja ya. Betul. Tapi
ke jalan-jalan alternatif biasanya yang menjadi volumenya meningkat. Iya, pengendara untuk lewat situ. Nah, mungkin itu masih salah satu jawaban yang paling bisa diterapkan saat ini ya untuk peraturan ganjil genap itu ya. Tapi pemerintah itu juga harus mengimprove gitu. Mungkin selain ganjil genap kita bisa ERP, jadi electronic road pricing ya. Nah itu ketika ada satu ruas kita harus membayar biaya tertentu. Mirip seperti tol tapi bukan di jalan tol, di jalan raya biasa. Nah itu bisa diterapkan. Mungkin selain itu kan GAG sekarang selain mobil listrik masih bisa lewat ya, mobil listrik bisa lewat ya. Nah itu salah satu ini juga cara pemerintah juga agar mungkin masyarakat berpindah dari mobil konvensional ke mobil listrik gitu, yang lebih ramah lingkungan. Mungkin kalau volumenya belum bisa dikurangi, setidaknya polusi dan lain sebagainya bisa sementara untuk saat ini bisa berkurang gitu. Nah itu salah satu trik atau cara pemerintah buat mengurangi polusi. Ada yang ditanyakan lagi, Mas? Kalau seandainya kita buat kebijakan, ini berandai-andai ya rekayasa kita. Ada yang genap karena pertambahan penduduknya sudah mulai tinggi, gitu kan sekian persen itu pasti ada angkanya. Kalau misalnya seandainya kita buat peraturannya, kalau berbayar mungkin nanti efeknya panjang karena ada yang pro dan kontra. Gitu. Betul. Nah, kalau misalnya kita membuat kebijakan baik kalah loh, bisa aja nggak sih? Seumpama nih hari Senin yang boleh lewat warna merah aja. Gitu. Ya, itu. Terus yang warna dominan banyak nih kayak putih, silver, hitam, karena di weekend gitu. Karena kan kebutuhan ekonominya di weekend. Ya, betul. Itu salah satu trik yang pernah ada riset seperti itu juga dan ya itu dia orang itu selalu mencari cara untuk betul, karena ganjil genap. Misalkan saya punya tetangga, mobil saya plat saya ganjil, tetangga. Iya betul. Iya, itu sama juga walaupun warna mobilnya tadi ya dipindah-pindah kalau dijadwal gitu. Orang juga akan selalu mencari cara untuk mengakali itu ya. Nah ini memang bisa menjadi alternatif tapi untuk sementara ya. Itu aja sih yang memang selain meningkatkan volume lalu lintas dengan membangun jalan baru gitu atau merehabilitasi jalan lama, meningkatkan volume kapasitas jalannya. Nah ini selain itu juga harus diimbangi dengan peraturan-peraturan seperti itu. Emang harus berkombinasi lah atau bekerja sama seperti itu. Itu. Baik, untuk tugas seperti biasa jangan lupa dikerjakan. Tugas bisa diakses di Edlink, durasi pekerjaan 1 minggu. Jika ada kesulitan atau bingung untuk akses materi atau mengerjakan tugas ataupun materi yang belum jelas, bisa kontak saya melalui nomor telepon dan email ya. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga sehat selalu. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Saya tutup perkuliahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Geometrik Jalan Raya pada program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari.